Karena itu kamu lihat mereka sesak dadanya kalau dibacakan Quran atau kalau membaca Al-Quran. Dan mereka sesak dadanya kalau duduk ada di masjid, gak betah. Kalau bukan karena setan yang menguasai hati tadi itu, tidak mungkin akan hatinya tidak merasa tenang dalam zikir, tenang dalam masjid dan membaca Al-Quran. Kamu bisa saksikan bagaimana orang kalau sudah kerasukan jin atau kerasukan setan. Bukankah kalau kamu membacakan kepada dia Al-Quran, dia akan menjerit, dia akan gelisah? Itu yang ada pada hari kita. Istahwadha alaihim syaitan fa ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Setan sudah menguasai hati. Akhirnya orang itu dilupakan daripada zikrullah. Zikrullah bisa berarti secara umum zikir, bisa berarti Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bisa berarti zikir itu as-salah. Idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Atau zikir bisa bermakna al-ilm. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Atau secara umum semua zikir. Alhasil begitulah setan akan merasa dia tadi itu gelisah ketika ada zikir kepada Allah, ketika ada ilmu, ketika ada sholat, ketika dibacakan Al-Quran. Kalau manusia tadi itu gelisah, berarti hati sudah dikuasai sama syaitan. Kegelisahan setan yang ada di hatinya nampak pada zahir daripada manusia tadi itu. Terus gimana caranya? Ya paksa. Karena orang yang beriman itu, innal ladzina amanu idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Orang-orang yang beriman itu kalau sudah mulai dia tadi itu tersentuh dengan pengaruh setan, maka dia langsung bergegas untuk sadar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan lupakan zikir, setiap saatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adam lanadharu ila malakutis samawat. Seandainya kalau bukan karena syaitan yang menguasai hati manusia, maka hati orang beriman ini bisa menembus sampai ke langit pandangannya. Berarti hati kita ini betul-betul terkuasai dengan syaitan. Hati-hati. Ya? Bagaimana setiap martabat daripada tingkatan kenabian, pasti di situ di bawahnya ada tingkatan kewalian. Jadi setelah rutbatul nubuwah, rutbatul wilayah, dan itu bermacam-macam. Bukan satu rutbah, tapi ada rutab pada di situ. Dan itu ada rutbatul wilayah. Kalau ada nabi yang dia tadi itu mendapatkan martabatus sabr misalnya, kedudukan kesabarannya, maka di situ ada wali yang menduduki itu. Ada yang martabah karena dia tadi itu keberaniannya, maka di situ juga ada wali yang seperti itu. Setiap martabah daripada nubuah, di bawahnya itu ada martabatul wilayah. Yang kadang-kadang manusia bisa meraih hanya beberapa. Ada yang dia mencapai 5 martabat, 5 martabat kewalian, yang tentunya mewarisi daripada martabat kenabian. Dia tadi itu berkuat, mungkin sabarnya, mungkin syukurnya, mungkin yang lainnya gitu. Dan dia
mengajak manusia untuk melakukan itu secara zahir. Dia mentahqiq itu secara batin, karena tempatnya hakikah itu ada di batin. Tempatnya hakikah itu ada di batin. Jika manusia tadi itu bisa menguasai semua martabah, semua kedudukan itu, dan betul-betul ditahqiq dalam hatinya, maka dia akan jadi kutub. Jadi kutub itu martabatul kamal. Martabatul kamal. Maka dia akan jadi kutub. Tapi kadang-kadang berat. Martabatul dia itu nggak semua orang. Karena itu di antara mereka itu magamal kutubiyah. Walakin istadaktu fi ini. Aku sudah mendapatkan maqam kutubiyah, tapi aku wakilkan kepada selain aku. Kenapa? Enggak. Kamu enggak mampu. Ya, dia berisiko. Dia berisiko. Karena itu kok orang senang dibagi kutub kutip ada di mana-mana. Enggak semua orang mampu itu. Enggak semua orang itu. Karena itu berbicara masalah hakikat di tubuh manusia ini ada yang disebut al-khalq, ada yang disebut ar-ruh, ada yang disebut as-sir. Al-khalq, ar-ruh, as-sir. Al-khalq itu betul baik. Hati itu seperti hati, seperti rumah. Kemudian waruh betul nafas. Roh itu adalah seperti sangkarnya. Wasir betul tayar. Kemudian sir itu seperti burungnya. Walan yasil insan ila khair illa min tariqil baik wa al-ghafas. Tidak mungkin manusia akan menjadi ahlus sir kecuali kalau sudah melewati hati yang bagus, ruh yang sehat, baru jadi ahlus sir. Tidak mungkin manusia akan bisa mendapatkan sir kecuali harus melalui hati yang bagus, ruh yang sehat, baru dia akan mendapatkan sir. Nah, mungkin akan sir diberikan segala orang. Itu. Al-qalb, hati itu adalah tempat ma'rifah, mahallul ma'rifah. Al-qalb mahallul ma'rifah. Tempat ma'rifah. Waruh mahallul mahabbah. Ruh adalah tempat cinta. Wasir wal haqiqah. Sir itu haqiqah. Kalau ente ingin mendapatkan haqiqah, maka kamu harus betul-betul mendapatkan ma'rifah billah. Kalau sudah ma'rifah billah, kamu di situ akan menjadi orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang yang cintai Allah. Baru di situ kamu akan mendapatkan haqiqah. Nah, kita ini belum masuk rumah berarti sama. Kemudian sudah mendai, sudah merasa bahwa dia harus karena itu awas, hati-hati. Jangan pernah kamu merasa farhan kalau kamu itu dipuji wali, alim, apalagi marah kalau nggak disebut ustaz, atau marah kalau nggak disebut panggilan-panggilan terhormat. Guna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Menjadi orang-orang yang senang dipuji padahal tidak punya sifat itu semuanya. Karena itu tidak mudah untuk bisa sampai ke sir tadi itu. Nah, kalau kita tidak bisa menjadi ke sana, ya cintai ahlus sir. Cintai orang yang sudah sampai ada di sana. Allah dengan ada harapan, berkat cinta kepada mereka, berkat mahabbatuhum
berkat cinta kepada mereka, syarma'ahum. Nah, kita bisa dikumpulkan bersama mereka. Mungkin di dunia kita tidak bisa merasakan, tapi di hari kiamat karena kita cinta kepada mereka, akhirnya dalam kelompoknya mereka. Begitu seharusnya. Wallahu a'lam. بمحمد